Kami dari kelompok 5 akan menampilkan proses pembuatan wadi untuk memenuhi project based learning pada mata kuliah mikrobiologi. Anggota kelompok 5 terdiri dari saya Yunik Livia Pemantau dengan NIM 2130209303028 dan saya Desi Gloria Putri dengan NIM 213020903033. Perkenalkan, saya Anissa Amri dengan nomor induk mahasiswa 213030903050. Saya Emi Rahayu dengan NIM 213020903038. Saya Dwi Septiana Safira dengan NIM 213020903042. Saya Sifatul Jana Syangka Patiran dengan NIM 213040903047. Saya Ahmad Gunawan dengan NIM 203030903025. Saya Adi Saputra dengan NIM 203030903034. Saya Fauzan Fikri dengan NIM 213020903032. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencuci ikan patin hingga bersih. Pencucian ini dilakukan sebanyak 2 kali. Ikan patin dicuci hingga bersih dari darah-darah yang tersisa dan juga organ-organ dalamnya. Pencucian ikan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Proses pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa noda-noda darah yang ada pada ikan patin. Gunanya agar tidak menimbulkan bau busuk ketika wadi telah jadi nanti. Kelompok kami menggunakan ikan patin sebanyak 1 ekor dengan berat 1,3 kg. Bagian yang kami gunakan adalah bagian daging dan juga buntut, sedangkan pada bagian kepalanya tidak kami gunakan untuk pembuatan wadi. Setelah dicuci bersih, ikan dilakukan pengeringan dengan cara diletakkan di ruang terbuka hingga sekiranya tidak terdapat air yang mengendap di bawah. Sebelum ditaburi ke dalam ikan, garam-garam dihancurkan hingga sedikit kasar. Garam yang telah dihancurkan ditaburi di atas ikan, kemudian digoyang-goyangkan atau diaduk hingga merata ke seluruh bagian ikan. Sambil menunggu garam menyerap ke dalam daging ikan, dilakukannya penyangraian beras-beras yang digunakan. Pada kali ini, perlakuan yang kami lakukan adalah menggunakan beras perah dan juga beras ketan Banjar. Pertama kali kami menyangrai beras perah, di mana beras disangrai hingga berwarna kuning kecoklatan. Beras disangrai menggunakan api kecil di atas wajan hingga berubah menjadi kuning kecoklatan.
Jika beras sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian beras diangkat dan diletakkan di wadah yang terpisah dan dilakukan penyangraian pada beras selanjutnya. Penyangraian dilanjutkan dengan menggunakan beras ketan Banjar. Proses ini sama seperti pada beras perah tadi, disangrai hingga berwarna kuning kecoklatan dengan menggunakan api kecil. Sebelum dihaluskan, beras ditakar. Kami menggunakan sebanyak 8 sendok makan untuk penakarannya pada 1 perlakuan. Kemudian, blender kasar beras yang telah disangrai. Baluri beras perah sangrai tadi yang telah dihaluskan ke seluruh permukaan ikan. Pastikan seluruh permukaan ikan terkena dengan beras yang telah dihaluskan tadi. Setelah dibaluri dengan beras sangrai tadi, ikan diletakkan ke dalam wadah tertutup yang sangat rapat. Sebelum ditutup, lapisi pada bagian atas permukaan toples menggunakan plastik wrap. Pastikan rapat. Lakukan langkah-langkah tadi ke semua perlakuan yang ada dan ke semua bagian ikan yang ada. Di sini kami menggunakan 3 perlakuan. Yang pertama, menggunakan beras perah, yang kedua, menggunakan beras ketan, dan yang ketiga, menggunakan campuran antara beras perah dan juga beras ketan. Ikan wadi yang telah jadi didiamkan selama 5 hari pada suhu ruangan. Setelah 5 hari, ikan wadi dibuka dan dicek apakah sudah jadi atau belum. Goreng ikan wadi menggunakan minyak dengan api yang sedang hingga kering kecoklatan. Dan wadi siap untuk dikonsumsi. Hasil PJBL punya kelompok saya. Ini yang perlakuan B, nggak tahu ini perlakuan apa. Ini untuk yang ini aromanya nggak terlalu mencolok, beda sama yang sebelumnya. Jadi ini saya kasih nilai 3 aja, nggak terlalu ada aroma. Selanjutnya dari segi rasa, dia mau urut. Terus siapa? ini lebih asin dari sebelumnya, tapi
karena saya lebih suka yang berasa, jadi ini kasih saya rasanya 5. Jadi guys, ini lanjut lagi mau jadi testing wadi kelompok 5 yang perlakuan yang terakhir, yang ketiga, yaitu di sini dari segi aromanya kita opek dulu. Dari segi aroma ini lebih better lah dari yang sebelumnya, lebih mantap. Jadi saya kasih nilai 4 dari yang B. Langsung saya cicipin. Rasanya nggak seasin yang B, jadi ini tapi lumayan juga. Saya kasih nilai 4. Kalau teksturnya lebih sedikit agak keras dari yang sebelum-sebelumnya, jadi 4. Teksturnya kalau dari segi warnanya sama 5 juga, kelihatan. Tiga. Apanya? Rasa. Rasa kurang kalau apa ya? Bukan asin sih. Aneh, susah dijelasin. Gitu susah dijelasin. Terus apa lagi? Warnanya Warna dengan aroma. Teksturnya. Kalau untuk aromanya netral ya sih. Netral itu berapa? Kalau 1 sampai 5? 3. Kalau tekstur 4. Karena samain kayak Frozen aja dah. Ini rasa 5. Kalau tekstur 4. Kalau aromanya 5. Warnanya. Apa? Warna. Samain aja lah punya Frozen. Kalau warna samain Warna aja. tuh kayaknya yang A tuh, yang BC itu lain. Oke. Tapi beda-beda spek. Kayak yang baunya aneh gitu. Ini 5 semua. Semuanya 5. Coba aku mau sambil pegang yang satu. kan yang ini dulu difokusin dulu. Udah kebak amat gitu. Mungkin just Aromanya 4. Yang A. pipit mah. Paling bagus itu ya. Iya. Rasanya 2. Teksturnya netral. 3. Warna 4. Aromanya 3 yang B. Empat rasa. lebih biasa. Teksturnya 3. Bagi warna ya. Warna 4. Ini aromanya 5. Rasanya 4. Teksturnya 4. Apa lagi? Warna 4. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyaksikan video singkat proses pembuatan wadi. Semoga bermanfaat. See you in the next project. Bye-bye. Pembuatan wadi ya. Halo.
Higienis tahan kamu lo. Ya. Paling bekas tang motor. Tisu dulu lah. Itu nada keran di tangan. Abang nih tadi. Tadi pakai sendok. Jangan masalah gila. Kali mepet dinding singkang lu. Yuk. 1, 2, 3. Saya Fauzan Fikri dengan NIM 2130 2090 3032. Saya Ahmad Gunawan dengan NIM 20 30 30. Aku jadi tahu. 1, 2, 3. Saya Fauzan Fikri dengan NIM 2130 2090 3032. Saya Ahmad Gunawan dengan NIM 20 30 30 90 30 25.